Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala alaih hamdan nastawjibul mazida min hibaih wa usalli wa usallimu ala sayyidi anbiyaih wa safwati asfiyaih sayyidina Muhammadin wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa kulli man sara ala ithrihi wa iqtifaih. Para hadirin yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengucapkan syukur sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmat dan inayahnya telah mempertemukan kita sekalian di masjid ini dalam acara yang sama seperti tahun yang lalu dan dengan insya Allah maksud dan niat yang sama seperti tahun-tahun yang lalu. Semua umat Islam yang merasa berhutang budi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelamatkan kita dari kesesatan, yang membawa kita ke ambang pintu surga insyaallah, akan tidak lupa sebutan nama beliau dan pengkajian sejarah beliau sedalam-dalamnya. Kian dalam kita mempelajari sejarah beliau, kian kita akan dekat dengan beliau dan kian kita cinta pada beliau, kian harapan besar kita akan dibangkitkan di hari kiamat bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya atas nama yayasan dan dewan guru seluruhnya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara pada undangan YAPI, atas perhatian saudara pada majelis maulid ini, baik yang datang dari jauh maupun dari dekat. Dan terima kasih pula pada yang menyumbang besar kecil untuk majelis ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan pahala niat baik kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk apa YAPI mengadakan majelis maulid? Tentu kita semua sudah paham bahwa seperti tadi disinggung, maksud YAPI dan majelis ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengagung-agungkan nama manusia yang diutusnya sebagai rahmah lil alamin, yang menyebut-nyebut nama beliau dengan penuh ikhlas dan hormat. Karena itu kami memohon rahmat Allah dari rahmat manusia yang diutus menjadi rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami juga mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat, syafaat yang tidak dapat tidak, sangat diperlukan, sangat dihajatkan oleh kita umatnya nanti di saat kita di padang mahsyar memerlukan pertolongan, dan Allah telah mengizinkan beliau untuk menolong umatnya dengan memberi syafaat insyaallah. Tujuan ketiga adalah menggalang ukhuwah Islamiyah. Majelis ini dibuka tiap tahun karena YAPI ingin mengulur tangan mahabbah dan ukhuwahnya kepada saudara-saudara sekalian kaum muslimin, tanpa memandang dari golongan apa, asal kita sama-sama mengucapkan syahadat kita sudah bersaudara. Untuk itu saya atas nama YAPI mengharap agar uluran tangan YAPI disambut oleh saudara-saudara sekalian dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ma'asyiral muslimin, para ulama dan zu'ama Islam di mana-mana menganggap bahwa abad ini adalah abad kebangkitan Islam. Kita harus menerima itu dan mengharapkan bahwa apa yang diucapkan oleh para ulama
dan aulia Allah itu akan menjadi benar dan tepat. Ada pepatah yang mengatakan alsinatun nas aqlamul haq. Lidah-lidah manusia adalah pena-pena kebenaran, pena-pena yang menulis kebenaran. Aqlamul haq. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu disembadani oleh Allah Subhanahu wa taala, dan abad ini benar-benar menjadi abad kebangkitan dan seterusnya menjadi abad kemenangan Islam sekali. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, tetapi kita harus melihat di sisi lain, ke arah lain, arah musuh-musuh Islam di mana-mana. Mereka menganggap abad ini harus menjadi abad matinya Islam, hancurnya Islam di mana-mana. Itu maksud mereka. Dan maksud mereka ini sudah sebenarnya disinyalir oleh Allah sejak beberapa abad yang lalu dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Engkau hai Muhammad dan engkau hai muslim di tiap ruang dan zaman akan mendapatkan kaum Yahudi paling getolnya umat yang memusuhi umat yang beriman dan umat Islam. Keduanya walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Begitu firman Allah yang menciptakan mereka dan menciptakan kita umat Islam, yang mengetahui batin mereka dan yang mengetahui batin kita. Kita barangkali pantas mengikuti dan memahami ayat ini, tidak bersifat pura-pura tidak mengerti hal itu. Walaupun hal ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejar-ngejar Islam. Mereka enggan mendengar nama Islam itu disebut orang. Barangkali saya salah, tegurlah. Saya belum pernah mendengar seorang yang Yahudi mencintai Islam kecuali kalau dia masuk Islam. Seperti Leopold Weiss, dia masuk Islam, dia menulis tentang Islam tulisan-tulisan yang baik. Tapi kalau masih beragama Yahudi, betapapun zahirnya, tapi batinnya adalah sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kebenaran mutlak yang wajib kita ikuti dan kita percayai. Di dunia sekarang barangkali cuma ada 1-2 partai yang memakai nama Islam, atau apalagi negara yang memakai nama Islam. Sebab mereka musuh-musuh Islam tidak suka melihat itu. Barangkali kalau kita melihat keadaan pun dunia Islam dan dunia seluruhnya sekarang membenarkan apa yang saya sebut tadi. Kalau kita melihat umat Islam di Palestina, setengah abad mereka terlantar di tengah-tengah gurun Sahara. Tidak rumah, tidak perabot-perabot yang cukup, hanya dalam kemah-kemah PBB yang dibangun di situ. Lawan Islam melakukan segala cara untuk melemahkan Islam, memakai segala sarana untuk memukul Islam, baik ekonomi, kebudayaan, politik, agama. Dan kalau mereka sudah tidak ada jalan lain, mereka akan kejar Islam itu dengan kekuatan fisik dan militer. Lihatlah umat Islam di Afghanistan. Setelah mereka menang, mengusir musibah dari negeri mereka, musibah komunisme, mereka sudah diambang kemenangan. Begitu mendadak sontak mereka berpecah belah. Mereka saling cakar-cakaran. Afghani yang muslim
memakan Afghani yang muslim. Mari kita pindah ke Aljazair. Orang-orang yang berjuang siang dan malam selama 6-7 tahun berturut-turut sudah menang mutlak dalam pemilu. Mereka tiba-tiba diundurkan ke belakang. Dan bukan saja ke belakang, tapi juga di penjara. Tapi juga ada yang dihukum bunuh. Kita pergi ke Kairo, ke Mesir. Berapa minggu yang lalu ada beberapa orang yang dihukum gantung. Mengingatkan kita akan pemerintahan sebelum Anwar Sadat di sana. Kita lihat ke Lebanon Selatan. Umat Islam menang dalam pemilu di sana. Wallahu alam, Anda akan lihat apa hasilnya. Kalau kita lihat Islam di Teluk, setelah 8 tahun perang antara muslim dengan muslim, antara unsur-unsur destruktif dengan unsur-unsur yang mau membangun negara mereka, mereka sekarang terkatung-katung. Yang ada di sana adalah salah satu daripada kekuatan-kekuatan yang membanggakan dirinya dan akan mendominasi dunia ini, akan menjadi atau menempatkan dirinya sebagai polisi dunia. Dan itu sekarang berada di Teluk dengan serba-serbi kekuatannya. Kalau kita lihat di Somal, lihat itu manusia-manusia yang kita lihat saben malam di TV. Manusia-manusia yang tinggal tulang belulang saja. Dalam keadaan yang betul-betul menyebabkan orang yang paling kejam bisa menangis. Itu terlihat 1,5 juta anak dan manusia diambang kematian karena kelaparan. Bantuan-bantuan yang mesti sampai ke sana dirusak, dihancurkan di tengah jalan. Kita pergi ke Burma, ke Myanmar. Lihat berapa umat Islam yang terbunuh di sana. Yang lari ke Bangladesh, yang semuanya lari hilir mudik. Tidak ketentuan, tidak mempunyai arah yang tentu. Karena mereka tersiksa, teraniaya di negeri mereka sendiri. Dan last but not least, di Bosnia. Kekejaman yang paling buruk dan paling kejam dalam sejarah adalah di Bosnia. Mereka siap melihat orang yang dipotong kepalanya, dipecah kepalanya, diambil otaknya saja. Orang yang mempunyai alat-alat mencungkil mata, perempuan-perempuan yang dibedel perutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kekejaman yang belum pernah dilakukan kecuali oleh orang Yahudi. Dan bagi si Arif akan sudah segera bisa menebak bahwa yang melatar belakangi itu adalah Yahud. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Ma'asyiral muslimin, sungguh tidak masuk dalam akal hal-hal seperti begini terjadi di dalam abad yang umat manusia menganggap dirinya sudah modern, sudah biadab, sudah beradab, sudah macam-macam, sudah membela hak manusia, hak asasi manusia. Sungguh mustahil. Kalau marga satwa dipelihara, kalau ikan-ikan kecil dan besar di laut dipelihara dari polusi, kalau kera dan beruang dipelihara, burung-burung yang berterbangan di cakrawala dipelihara supaya tidak kena polusi, tapi manusia dibikinikan. Tidak masuk dalam akal, wahai kaum muslimin. Tapi ini terjadi. Apa sebab? Sebab mereka melihat ini yang dianiaya adalah muslimin. Tidak ada tafsiran selain itu. Sebab pernah terjadi sesuatu insiden kecil seperti di tim-tim, bukan apa-apa. Kalau dibandingkan dengan Bosnia itu belum 1/100.000-nya kejadian. Dunia semuanya dibangkitkan dan tidak boleh duduk untuk mengurus tim-tim. Padahal tidak ada apa-apa, insiden kecil yang mereka juga tadbirkan. Ma'asyiral muslimin, ini semuanya